Need for error detection and correction. Alasan kenapa dibutuhkannya error detection and correction adalah sistem komunikasi digital tidak benar-benar bebas dari kesalahan transmisi dan batas toleransi kesalahan yang dapat diterima suatu sistem. Contoh, sistem komunikasi digital di sebuah bank tidak mentoleransi kesalahan transmisi sekecil apapun, sebab perubahan satu bit dapat berpengaruh sangat besar. Misal, perubahan satu bit dapat merubah jumlah nominal yang ditransfer dari $100 menjadi $300. BER atau Bit Error Ratio. Sejumlah bit digital bernilai tinggi pada jaringan transmisi yang ditafsirkan sebagai keadaan rendah atau sebaliknya. Kemudian dibagi dengan sejumlah bit yang diterima, dikirim atau diproses selama beberapa periode yang telah ditetapkan. Seperti pada contoh 5.1. Di sana ada sejumlah bit yang berjumlah 10 bit. Lalu, saat proses pengiriman terdapat 3 bit error, yaitu bit-bit yang berwarna merah, maka nilai dari BER adalah jumlah bit yang error, yaitu 3, dibagi total jumlah bit, yaitu 10, dikali 100%, sehingga hasilnya adalah 0,3 atau 30%. Jika bit error rate sama dengan 10 pangkat min 3, berarti sistem komunikasi dapat mentolerir satu kesalahan untuk setiap 1000 bit yang ditransmisi. Klasifikasi error. Klasifikasi error terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah random error. Pengertian dari random error adalah jika tempat munculnya error terjadi secara random atau acak, seperti yang ditunjukkan pada contoh 5.2. Di sana diperlihatkan bit yang error ditandai dengan bit berwarna merah. Kemunculannya terjadi secara acak. Yang kedua adalah burst error. Pengertiannya adalah error pada bit di mana kesalahan yang terjadi berurutan dan selalu dipisahkan oleh sejumlah bit yang benar, seperti yang ditunjukkan pada contoh 5.3. Di sana terlihat, setelah 2 bit benar, terdapat 2 bit error, lalu diselingi oleh sebuah bit yang benar, kemudian terjadi 2 bit error lagi. Error detection dibagi menjadi 3, yaitu parity, checksum, dan cyclic redundancy check atau CRC. Parity. Parity digunakan dalam protokol komunikasi serial di mana komunikasi tersebut mengirimkan satu karakter pada satu waktu, seperti pada contoh 5.4. Di akhir setiap bit terdapat bit yang ditandai dengan warna merah, yaitu 1 dan 0. Bit tersebut disebut dengan parity bit. Jika bit yang ditambahkan membuat jumlah bit dengan nilai 1 jumlahnya menjadi genap, maka disebut even parity atau parity genap. Jika bit yang ditambahkan membuat jumlah bit dengan nilai 1 menjadi ganjil, maka disebut odd parity atau parity. Mekanismenya adalah sebagai berikut. Pertama, deret bit yang dikirim didekodisasi sehingga menghasilkan bit 1 dengan catatan tanpa melibatkan parity bitnya. Kedua, penerima membandingkan hasil dekodisasi tadi dengan parity bitnya, 1 atau 0. Jika tidak sama, maka karakter terdeteksi error. Ketiga, penerima meminta data dikirim ulang, berharap data tidak rusak lagi. 4. Proses diulang sampai data di block code. Prosedur dari block code dapat dilihat pada gambar. Kode blok mengambil blok bit informasi, misalnya 8000 bit, dan menghasilkan bit tambahan, katakanlah 16. Output dari kode blok adalah data asli dengan 16 bit tambahan. Bit-bit tambahan itu disebut checksum atau cyclic redundancy check atau CRC. Block code dapat mendeteksi kesalahan, tetapi tidak dapat memperbaiki kesalahan. Checksum. Prosedur dari checksum adalah sebagai berikut. Misalkan pengirim mengirim dua karakter, yaitu C dan U. C dalam ASCII sama dengan 67, sedangkan U sama dengan 85. Lalu kedua kode ASCII tersebut diubah menjadi biner. Selain transmisi bitstream ini, representasi biner dari jumlah kedua karakter juga dikirim. C sama dengan 67 dan U sama dengan 85.
jika dijumlahkan sama dengan 152, lalu diubah menjadi kode biner. Bit informasi dihitung dengan menggunakan aritmatika biner sederhana. Digunakan secara luas karena perhitungannya sangat mudah. Namun, checksum tidak dapat mendeteksi semua kesalahan. Bit yang ditransmisikan dari C dan U terlihat seperti di bawah ini. Mekanisme checksum. Pada sisi penerima, checksum dihitung lagi. Jika total nilai checksum yang diterima sesuai dengan checksum yang dikirim, maka penerima mengasumsikan bahwa data yang diterima adalah benar atau oke. Jika karakter dikirim dalam urutan yang berbeda atau jika urutannya berubah, total nilai checksum akan sama, sehingga penerima mengasumsikan bahwa data yang diterima sudah benar. Checksum digunakan karena perhitungannya sangat mudah dan menyediakan kemampuan deteksi error yang cukup baik. Cyclic Redundancy Check atau CRC digunakan untuk pengiriman data berkecepatan tinggi. Disebut juga pengujian berorientasi bit karena dasar pemeriksaannya adalah bit atau karakter dan menggunakan rumus matematika khusus. Jika bit tambahan sama dengan 16, CRC direpresentasikan sebagai CRC 16. Jika bit tambahan sama dengan 32, CRC direpresentasikan sebagai CRC 32. Mekanisme kerjanya adalah, pada sisi pengirim, CRC ditambahkan ke bit informasi. Pada sisi penerima, penerima menghitung CRC dari bit informasinya. Jika CRC yang diterima sesuai dengan CRC yang dikirim, maka diketahui bahwa bit informasinya adalah benar. Error correction. Error correction berfungsi mengoreksi dan memberikan bit tambahan sehingga menghasilkan tingkat data yang lebih tinggi, tetapi membuat kebutuhan bandwidth menjadi tinggi. Keuntungannya adalah transmisi ulang dapat dikurangi. Error correction codes juga disebut forward acting error correction atau VEC codes. Contoh dari error correction seperti stop and wait, go back and, selective repeat, dan lain-lain. Convolutional code banyak digunakan sebagai error correction code. Convolutional code mengambil blok informasi yang disebut bit N dan menghasilkan beberapa bit tambahan atau bit K. Bit tambahan atau bit K berasal dari bit informasi, sehingga outputnya adalah bit asli ditambah bit tambahan. Bit tambahan atau bit K dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam bit asli. Rate of code dapat diketahui dari N atau bit asli dibagi dalam kurung N plus K atau bit asli ditambah bit tambahan. Misalnya, 2 bit dikirim untuk setiap 1 bit informasi, maka rate-nya sama dengan setengah. Maka teknik pengkodean ini disebut rate setengah FIC. Jika bit dikirim untuk setiap 2 bit informasi, teknik kodenya disebut rate 2/3 FIC. Bit-bit tambahan berasal dari bit informasi, dan karenanya redundansi diperkenalkan dalam mengkoreksi kesalahan kode. Contoh, dalam sebuah sistem radio Bluetooth, rate 1/3 FIC digunakan. Dalam skema ini, setiap bit ditransmisikan 3 kali. Untuk mengirimkan bit yang berwarna biru, bit yang dikirim sebanyak 3 kali seperti yang terlihat pada bit yang berwarna merah. Sehingga jika terjadi error seperti pada contoh 5.5, maka bit yang error dapat segera diketahui.